Sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi dalam perusahaan dikenal dengan sistem informasi manajemen atau SIM. Terbagi menjadi beberapa sistem informasi yang membentuk satu kesatuan sistem informasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan informasi bagi manajemen. Sistem informasi yang cukup lengkap biasanya terdiri dari sistem informasi yang cukup spesifik cakupannya, seperti yang pertama yaitu sistem informasi pengendalian inventory. Disebut dengan sistem informasi logistik yang dipakai untuk mendukung dalam menyediakan informasi tentang penyediaan barang. Yang kedua, sistem informasi produksi. Sistem informasi ini membackup pengolahan data sistem kerja produksi. Yang ketiga, sistem informasi keuangan atau Finance Information System. Dipakai untuk mendukung penyediaan informasi tentang kegiatan laporan-laporan keuangan sebagai hasil dari pemrosesan data dari transaksi keuangan yang terjadi. Yang keempat, sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resource. Sistem informasi ini dikenal dengan personalia atau kepegawaian yang mengolah data-data kepegawaian, terutama menyangkut pendataan karyawan sampai ke penggajian karyawan tersebut. Yang kelima, sistem informasi pemasaran atau Marketing Information System. Sistem ini digunakan oleh organisasi dalam sistem kerja pemasaran yang memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan penjualan barang, penelitian pasar, dan lain-lain. Membahas sejarah perkembangan teknologi informasi. Pada zaman dahulu, sebelum adanya teknologi, manusia menggunakan peralatan sederhana seperti batu dalam alat tulis. Seiring perkembangan zaman, mulailah sistem penulisan dengan media lempengan seperti tanah liat, kulit binatang, daun-daunan, dan pada akhirnya menggunakan media kertas. Pada perkembangan zaman selanjutnya, tulisan tidak hanya digunakan sebagai alat dokumentasi, tetapi juga menjadi alat informasi berhitung bilangan. Pada zaman ini, sistem perhitungan bilangan cukup kompleks. Manusia menggunakan alat bantu yang disebut dengan sempoa. Selanjutnya, dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, pada abad ke-19 ditemukanlah mesin ketik manual sampai ditemukannya mesin komputer pertama kali di dunia pada abad ke-40. Sejarah perkembangan perangkat keras. Menurut Blismer 1985, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan informasi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Menurut Sanders 1985, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input dan memprosesnya dan menghasilkan output sesuai dengan instruksi yang telah disimpan dalam memori. Nah, bisa disimpulkan bahwa komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi dengan menggunakan suatu program yang tersimpan dalam memori, dan menghasilkan hasil dari pengolahan data tersebut yang bekerja secara otomatis. Dari definisi tersebut terdapat istilah penting, yaitu input atau data, pengolahan input, dan informasi atau output. Pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektronik atau PDA atau Electronic Data Processing. Literatur terbaru tentang komputer melakukan pengolahan komputer berdasarkan 4 hal data yang diolah, 4 hal, yaitu data yang diolah, penggunaan, kapasitas atau ukurannya, dan generasi. Berdasarkan data yang diolah, komputer terbagi menjadi 3, yaitu komputer analog, komputer digital, dan komputer hybrid. Kemudian, berdasarkan penggunaan komputer diklasifikasikan menjadi komputer dengan tujuan khusus dan komputer dengan tujuan umum. Berdasarkan kapasitas dan ukurannya, komputer terbagi menjadi komputer mikro, komputer mini, kecil, menengah, besar, dan super. Selanjutnya yaitu berdasarkan generasinya. Komputer terbagi menjadi beberapa klasifikasi, yaitu generasi pertama dari tahun 1946 sampai 1959, generasi kedua dari tahun 1959 sampai 1964,
Generasi ketiga dari tahun 1964 sampai 1970, generasi keempat yaitu dari tahun 1979 sampai sekarang, dan generasi kelima. Sejarah perkembangan perangkat lunak. Pada tahun 40 sampai 60-an, bentuk perangkat lunak pada komputer awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer dan merupakan satu kesatuan pada perangkat kerasnya. Kemudian pada tahun 70-an, perangkat komputer telah banyak digunakan oleh kalangan industri atau perusahaan maupun personal. Banyak bermunculan perusahaan perangkat lunak komputer. Perangkat lunak komputer mampu menyelesaikan banyak pengguna atau multi-user secara cepat atau real-time. Pada era ini, mulailah dikenal sistem basis data yang memisahkan antara program atau pemroses dengan data yang diproses. Sejalan dengan semakin meluasnya PC dan jaringan komputer di era 80-an, perangkat lunak juga berkembang untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Perangkat lunak dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem yang bertugas menangani internal, dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunanya untuk memenuhi keperluan tertentu. Pada era 90-an, perangkat lunak telah terdapat di mana-mana, tidak hanya dalam sebuah perangkat komputer saja dengan 25 prosesornya. Perangkat lunak juga tidak hanya bisa disinkronkan dengan PC, melainkan dengan televisi, AC, telepon, mesin cuci, bahkan microwave telah ditanamkan perangkat lunak untuk mengatur operasi peralatan tersebut. Hubungan sistem informasi dan teknologi informasi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Sistem informasi merupakan suatu kumpulan komponen-komponen dalam perusahaan dan organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengelarian informasi. Sedangkan informasi hanyalah komponen kecil saja. Komponen lainnya adalah proses, prosedur, struktur, organisasi, sumber daya manusia, produk, pelanggan, pemasok, pesaing, relasi, dan lain-lain. Sistem informasi dan teknologi informasi ini memiliki hubungan yang sangat erat. Kita dapat melihat bahwa sistem informasi merupakan sistem permintaan atau demand dari perusahaan untuk menjalankan kegiatan manajemen sehari-hari, sementara teknologi informasi merupakan sisi penawaran atau supply dari kebutuhan perusahaan tersebut. Konsep sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi merupakan sangat penting dalam pengendalian manajemen. Hal ini karena disebabkan tujuan dari pengendalian manajemen adalah untuk membantu manajemen dalam mengkoordinasi sub-sub unit dari organisasi dan mengarahkan bagian-bagian tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan. Manfaat dari perkembangan sistem informasi bagi sistem pengendalian manajemen adalah yang pertama, penghemat waktu, 2. Penghemat biaya, 3. Penghemat efektivitas, 4. Pengembangan teknologi, 5. Dan pengembangan personel. Sistem informasi manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, mengorganisasikan, pengarahan, pelaksanaan, dan pengawasan usaha-usaha secara sistematik dan efektif oleh para anggota organisasi dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Komponen-komponen manajemen yang pertama ada planning, organizing, directing, controlling, procurement, development, compensation, integrasi, training, dan evaluasi. Ciri-ciri manajemen yaitu yang pertama sebagai ilmu pengetahuan, yang kedua manajemen sebagai suatu sistem, yang ketiga manajemen sebagai suatu fungsi, yang keempat manajemen sebagai suatu proses, yang kelima itu sebagai suatu profesi, dan yang kelima adalah manajemen adalah kumpulan orang-orang. Sarana manajemen tersebut adalah manusia, uang, materi, alat mesin, metode, dan pasar. Struktur sistem informasi manajemen kegiatan manajemen dapat dibagi menjadi 3 tingkatan.
yaitu perencanaan strategis yang fungsi utama kegiatannya adalah menentukan tujuan perusahaan pertama yang menyangkut penyediaan sumber daya. Yang kedua, manajemen kontrol dilaksanakan oleh manajemen menengah. Informasi yang dibutuhkan ini biasanya lebih rinci dibandingkan dengan tingkat perencanaan strategis. Yang ketiga adalah pengendalian operasi pengambilan keputusan. Pada tingkat ini bersifat rutin dan menggunakan prosedur serta aturan yang telah dibakukan sebelumnya. Kegiatan yang termasuk ke dalam pengendalian operasional yaitu yang diperlukan adalah yang pertama, pengolahan data transaksi. Yang kedua, pengolahan data untuk laporan rutin. Yang terakhir adalah pengolahan data untuk laporan khusus. Selanjutnya yaitu adalah komponen sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen dapat diuraikan secara sistematis atau lebih rinci sebagai yang pertama, blok masukan atau input blok, meliputi metode-metode dan media untuk menangkap data yang dimasukkan berupa dokumen dasar. Yang kedua, blok model, terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang berfungsi untuk memanipulasi data untuk output tertentu. Yang ketiga adalah blok keluaran atau output block, merupakan keluaran dokumen dan informasi yang berkualitas. Yang keempat, teknologi blok, untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan output, serta membantu pengendalian sistem secara keseluruhan. Yang kelima, blok basis data, merupakan kumpulan data yang berhubungan satu dengan lainnya yang tersimpan di perangkat lunak, di perangkat keras komputer dan perangkat lunak untuk memanipulasi data. Yang terakhir adalah blok kendali meliputi masalah pengendalian yang berfungsi untuk mencegah dan menangani kesalahan atau kegagalan sistem.